Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustazah hari ini? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan selalu sehat ya, selalu bahagia, selalu ceria, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Nah, hari ini kembali lagi dengan Ustazah Ana. Kita akan belajar tematik muatan matematika dengan materi pengukuran berat benda dengan alat ukur tidak baku. Tema 6, subtema 3, Bu Petik, halaman 80. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah benda yang ada di sekitar kita. Benda A kira-kira benda apa? Benda bulu ayam. Yang B adalah batu. Nah, kira-kira dari kedua benda ini dapatkah kita ukur beratnya? Bisa. Bulu ayam termasuk benda ringan, sedangkan batu termasuk benda berat. Nah, dari kedua benda tersebut, berat benda dapat dibandingkan secara langsung dengan menggunakan kedua tangan kita atau juga dengan menggunakan timbangan atau neraca. Nah, selanjutnya apabila kita mau mengukur berat benda dengan satuan baku, kita dapat menggunakan benda yang lebih kecil sebagai pengukurnya, misalnya kelereng, kemudian batu kecil, kemudian buah-buahan yang ukurannya lebih kecil seperti apel, manggis, salak, ataupun buah anggur. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini Ustazah akan mengukur berat benda antara sendok dan satu buah pepaya dengan benda pengukurnya kelereng dan buah apel. Nah, kira-kira gambar yang pertama, satu sendok ini beratnya ada berapa kelereng ya? Ternyata berat satu sendok sama dengan 5 kelereng kalau diukur. Sedangkan satu buah pepaya apabila diukur dengan menggunakan buah apel, beratnya adalah sama dengan 5 apel. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Bagaimana caranya? Untuk membandingkan benda harus dengan benda pengukur yang sama. Jadi apabila kita mau membandingkan benda, maka benda pengukurnya atau alat ukurnya harus sama. Misalnya kalau kita mau benda pengukurnya kelereng, harus kelereng semua. Kalau mau menggunakan batu, batu semua. Baik, coba perhatikan. Di sini Ustazah akan mengukur berat benda buah pepaya dan buah semangka. Berarti di sini benda pengukurnya yang mana ya? Ya, buah apel adalah termasuk benda pengukurnya. Tapi ya. Nah, coba sekarang kita hitung berat benda berikut. Perhatikan contoh berikut ini. Satu buah pepaya setelah ditimbang dengan pengukur benda menggunakan apel, ternyata beratnya sama dengan 5 apel. Sedangkan satu buah pepaya itu beratnya sama dengan 7 apel. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa
satu pepaya lebih ringan dari satu semangka, atau satu semangka lebih berat dari satu pepaya. Ingat ya, kata pembanding yang digunakan adalah lebih ringan atau lebih berat atau sama dengan. Oke, kita lanjut lagi. Coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada 3 benda yang akan kita bandingkan dengan menggunakan benda pengukur yang sama, yaitu kelereng. Nah, coba kita hitung sekarang. Benda yang pertama adalah botol. Kira-kira berapakah berat satu botol tersebut? Nah, ternyata berat satu botol sama dengan 7 kelereng. Sedangkan gambar yang kedua adalah satu penggaris. Kira-kira berapa beratnya ya? Ternyata berat satu penggaris sama dengan 4 kelereng. Gambar yang ketiga adalah boneka. Kira-kira ada berapa beratnya? Ternyata berat satu boneka sama dengan 15 kelereng. Jadi bisa kita simpulkan dari ketiga benda tersebut, benda manakah yang paling berat? Ya, betul, boneka. Kemudian benda manakah yang paling ringan? Ya, betul sekali, penggaris. Nah, sekarang kita urutkan manakah benda, urutan benda dari yang paling ringan adalah penggaris, kemudian botol, kemudian boneka. Nah, anak-anak, bagaimana penjelasan Ustazah tadi? Bisa kalian pahami? Insya Allah kalian bisa. Nah, kalau belum memahami, coba kalian buka lagi buku petiknya halaman 80. Silahkan dipelajari dengan minta bantuan ayah atau bunda di rumah. Alhamdulillah anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.